Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, saudara-saudara. Semoga saudara dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Saudara, di media sosial kita sering melihat, mendengar, membaca sebagian kelompok Muslim dengan mudah mengkafirkan Muslim yang lain. Dengan berbagai latar belakang sudah barang tentu. Mungkin latar belakang politik, tradisi, adat istiadat, dan lainnya. Dan dari para ulama, para ustadz, kita tahu bahwa yang dimaksud kafir adalah orang yang menentang dan menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulnya. Nah, ini saudara, saya tergelitik untuk sedikit ngomong, meskipun saya tidak punya kapasitas untuk ngomong itu, cuma ingin berpendapat saja. Ya, ini ada sebutan yang menurut saya itu menghebohkan, membuat bergidik, berdiri bulu roma. Yakni ini loh, dalam sebuah video ada orang yang mengatakan bahwa Indonesia itu dikuasai oleh Fir'aun yang bernama Jokowi. Saudara, kita kan paham Fir'aun itu siapa. Fir'aun itu tidak hanya kafir, namun kalau menurut saya dia itu mbahnya kafir. Karena dia juga mengaku dirinya sebagai Tuhan yang menentukan hidup mati rakyatnya. Nah, kalau yang dimaksud Jokowi dalam pernyataan itu, dalam video itu adalah Pak Presiden, kita kan paham benar siapa Pak Jokowi itu. Dia seorang Muslim, beliau haji, bahkan pernah masuk ke dalam Ka'bah yang tidak setiap orang itu bisa masuk. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi itu Fir'aun dengan melihat keislaman beliau seperti itu? Mungkin ada yang menggagas begini, itu kan fisiknya saja, itu kan dilihat dari luar saja. Siapa tahu hatinya? Ya saudara, apakah ada orang yang tahu isi hati manusia? Ini justru fatal kan? Kalau ada orang yang merasa dirinya tahu hati orang lain, itu justru sombong. Sombongnya orang sombong. Mbahnya sombong gitu. Yang tahu isi hati manusia itu hanya Allah. Dan itu kita paham. Itu tidak bisa kita bantah. Sebagaimana tafsir Quran surat Al-Mulk, saya baca-baca di catatan-catatan itu, di tulisan-tulisan itu. Jadi dalam tafsir Quran surat Al-Mulk ayat 11 hingga 15 itu dikatakan Allah mengetahui isi hati semua hambanya. Apa yang kamu sembunyikan di dalam hatimu, Allah pasti mengetahuinya. Jadi hanya Allah yang tahu. Nah, kita ini kan hanya menduga-duga saja. Dan menduga-duga itu pun juga tergantung bagaimana kita suka tidak dengan orang itu. Kalau kita suka, ya kita akan mengatakan orang itu baik. Tapi kalau tidak, jelek. Kan seperti itu. Artinya begini loh.
Meskipun kita ini orang berilmu, bukan saya loh ya. Meskipun kita ini orang berilmu, dan ilmu kita itu sudah tinggi, tinggi sekali ini, tinggi banget, setinggi Burj Khalifa, nyebutnya Burj Bobat ya, Burj Khalifa, yaitu sebuah pencakar langit di Dubai, Uni Emirat Arab, yang ketinggiannya katanya mencapai 828 meter. Ya tetap nggak bisa dong tahu isi hati orang meskipun memiliki ketinggian ilmu seperti itu, setinggi itu. Jadi seperti saya katakan, paling kita ya hanya menduga-duga. Jadi ya kita nggak boleh dumeh lah, ojo dumeh. Kita merasa berilmu, merasa paling pinter, lantas kita boleh seenaknya saja berbicara. Ya. Kan ada ungkapan itu. Ngono ya ngono ning aja ngono. Ya kan? Di atas langit masih ada langit. Sak pinter-pintere wong mesti ada yang lebih pinter. Ini yang harus kita pahami benar. Ya. Baik. Saya tidak akan memperpanjang omongan bab itu. Dan itu monggo aja pendapat masing-masing. Saya hanya ingin menyampaikan begini. Menyampaikan bagaimana hukum atau kedudukan seseorang yang mengatakan seorang muslim, sama-sama muslim begitu ya, itu kafir. Dengan alasan apapun lah. Ya, dengan alasan apapun. Dan ini saya saya mendasarkan dari beberapa sumber yang kebetulan saya temukan begitu. Kalau salah mohon dikoreksi, maaf. Dan itu tidak menunjukkan bahwa saya ngerti agama loh ya. Dikit memang ini dikit banget ya, meh nempel gitu, jadi dikit sekali. Cuma ini karena tergelitik aja. Jadi begini, yang pertama, orang mengatakan kafir seseorang yang sama-sama juga muslim, itu akan diketahui kadar atau tingkat keimanannya. Jadi seorang muslim itu paling tidak tahu ada 3 hal yang menjadi dasar keimanan seseorang. Yang pertama, yakni menjaga lisan terhadap orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Artinya kita benar-benar harus bisa mengontrol lisan kita, omongan kita kepada sesama muslim. Yang pertama. Yang kedua adalah jihad. Dan yang ketiga, iman terhadap qadar Allah atau ketetapan yang telah terjadi, yang telah kita alami. Ini kita harus meyakini itu. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi. Itu yang pertama. Yang kedua, harus paham tentang bagaimana hukum bagaimana mengkafirkan orang. Jadi kalau mengatakan seseorang itu kafir, itu bila benar-benar telah nyata dan terbukti. Gitu. Nah, ada 3 penyebab kekafiran itu. Yang pertama adalah kekafiran iktihad, yaitu segala macam keyakinan yang bertentangan dengan salah satu rukun iman yang 6. Yang kedua, kekafiran ucapan,
yaitu setiap ucapan yang mengandung pengakuan kufur atau penolakan terhadap salah satu dasar keyakinan dalam Islam. Dan yang ketiga, kekafiran perbuatan, yaitu setiap perbuatan dilakukan berdasarkan ketidakyakinan kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW memberikan ketegasan bahwa mengkafirkan atau melaknat sesama umat Islam itu adalah sebuah perbuatan yang sangat keji. Ya, ini setara dengan membunuh sesama muslim. Dari sahabat Sabit bin Dahak radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuduh kafir kepada seorang mukmin, maka ia bagaikan orang yang membunuhnya. Itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, seandainya seseorang mengatakan wahai kafir kepada saudaranya, maka tuduhan kafir tersebut akan kembali kepada salah satu di antara keduanya, orang itu atau dirinya. Dan perlu kita ingat bahwa dalam riwayat, dalam sejarah, Rasulullah SAW tidak pernah mengkafirkan orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang telah beberapa kali mendurhakai beliau, perintahnya, sebagaimana kaum munafik yang tidak mau berperang bersama Nabi dalam perang Uhud. Dan Rasulullah pun menghitungnya mereka itu tetap umat Islam. Dan terakhir, saudara, ini penting. Ini penting bagi kita dan harus menjadi langkah kehati-hatian kita di dalam berbicara. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin itu orang yang tidak suka melaknat, mencela, berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dia pikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuatnya dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Muttafaq alaih. Yang ketiga, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang berbicara dengan suatu kalimat yang dia anggap tidak berbahaya atau biasa saja, padahal dengan itu dia akan dilemparkan ke neraka sejauh 70 tahun perjalanan karena ucapan itu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang keempat, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang membuat Allah murka. Padahal oleh orang itu, perkataan itu dianggap biasa, tidak bermasalah. Lalu ia dilemparkan ke dalam jahanam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan yang terakhir juga harus kita ingat selalu
Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah manusia itu diseret di neraka di atas wajah-wajah mereka atau pipi-pipi mereka, kecuali karena hasil perbuatan lisan-lisan mereka. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, saudara, itu. Jadi kita benar-benar harus menjaga lisan kita. Sebab menjaga lisan dari ucapan haram, sia-sia, tidak bermanfaat, memiliki kelebihan, memiliki kebaikan yang besar dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga lisannya, berkata bohong, berkata zalim, akan memasukkan orangnya ke dalam api neraka. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita selalu berusaha menjaga lisan kita agar tidak tergelincir ke dalam neraka hanya karena satu perkataan yang tidak kita sadari bahwa perkataan itu salah. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.